Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Baiklah teman-teman sekalian, di sini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang gangguan penyesuaian. Gangguan penyesuaian merupakan suatu reaksi maladaptif terhadap stresor yang dikenali, yang ditandai dengan adanya hendaya yang bermakna atau signifikan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau akademis, atau adanya kondisi distres emosional yang melebihi batas normal. Diagnosis gangguan penyesuaian bisa ditegakkan bila reaksi terhadap stres tersebut tidak memenuhi kriteria diagnostik sindrom klinis yang lain seperti gangguan mood atau kecemasan. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya juga akan menjelaskan tentang. Selain itu, gangguan penyesuaian juga mempunyai ciri tertentu. Gangguan penyesuaian ditandai dengan adanya reaksi emosional yang lebih besar dari reaksi normal yang biasanya muncul dalam situasi tertentu atau adanya hendaya fungsi yang bermakna. Hendaya biasanya berbentuk masalah di sekolah, di tempat kerja, atau dalam relasi sosial maupun aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang stres. Jadi stres itu apa sih? Nah, stres itu ya udah nggak asing ya buat di antara kita lah ya. Kita tuh udah sering banget ya namanya dengar kata-kata stres gitu kan. Jadi stres itu bukan cuma mempengaruhi jadi stres itu tidak hanya dapat mempengaruhi dari kemampuan menyesuaikan diri kita, tetapi juga dapat mempengaruhi dari kesehatan fisik kita sendiri. Stres itu dapat mempengaruhi dari kesehatan fisik kita, diantaranya itu dari kayak penyakit pencernaan sampai penyakit jantung itu bisa diakibatkan dari stres itu. Nah, stres itu juga mempunyai efek domino dalam sistem endokrin, yaitu sebuah sistem tubuh yang berupa kelenjar yang memproduksi dan melepaskan sekresi yang disebut hormon. Hormon itu langsung ke seluruh tubuh gitu. Hormon-hormon stres yang diproduksi oleh kelenjar adrenal itu dapat membantu tubuh untuk mengontrol diri, mengatasi ancaman gitu. Nah, stres itu juga dapat mengganggu kekebalan tubuh kita, dimana semakin kita mengalami stres, kita akan mengalami menurunnya kekebalan tubuh. Nah, dari melemahnya kekebalan tubuh itu, kita bisa rentan terkena penyakit umum seperti kayak flu, terus pilek, flu, terus demam gitu ya. Pokoknya dan sebagainya itu penyakit umum ya. Dan itu juga bisa meningkatkan resiko dari penyakit kronis, contohnya kayak kanker. Umumnya stres itu terjadi pada kita yang mengalami tekanan di lingkungan sosial, contoh kayak di tempat kerja kita mengalami tekanan sampai kita tuh mengalami stres gitu kan ya, kayak pelajar yang dia tidak mendapatkan temannya cuma sedikit terus sudah dibully dan sebagainya, atau body shaming. Nah, dari hal-hal orang-orang tersebut, jika kita memberi dukungan sosial itu dapat mengurangi kadar stres dari seorang itu. Jadi kita itu harus bisa memberi support, semangat untuk orang-orang yang mengalami stres itu. Jangan sampai orang-orang yang mengalami stres itu bisa mencapai ke tingkat depresi atau yang lainnya. Itu tidak baik. Cenderungnya kebanyakan dari orang-orang itu dia mengalami stres itu dia akan biasanya kalau ada orang udah stres itu ya kayak putus cinta, dia itu nggak bakal mau makan, terus nggak mau bersosialisasi, nggak mau
ketemu orang-orang banyak gitu kan biasanya. Nah, hal tersebut itu tidak baik untuk tubuh karena apa, dapat memicu penyakit-penyakit dalam tubuh ya, penyakit-penyakit seperti ya kayak tadi demam, flu gitu ya, entah juga misalnya bisa membuat asam lambung karena nggak makan kan. Nah, seharusnya kan ada dorongan, jadi dari kita setiap kita nih semisal punya teman kita tuh mengalami stres itu. Nah, kita harus bisa mengatasi membantu, memberi support. Udahlah, nggak usah mikirin masalah itu gitu loh. Hidup nih maju, semua orang punya masalah, jangan dibuat stres gitu. Baik, mungkin itu aja sekilas tentang stres dari saya. Saya Ariri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Devan. Jadi saya akan menjelaskan tentang materi stres dan sistem kekebalan tubuh. Jadi sistem kekebalan tubuh itu adalah sistem pertahanan tubuh untuk melawan bakteri atau leukosit. Jadi beberapa leukosit itu memproduksi antibodi untuk mempertahankan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi materi ini sangat berkaitan dengan adanya virus yang melanda dunia sekarang. Jadi stres itu bisa menyebabkan sistem kekebalan tubuh kita itu menurun, yaitu imun itu menurun, imun yang berada di antara sini menurut para ahli. Jadi sistem kekebalan ini terdiri dari sel darah putih, yaitu leukosit yang sistematis untuk mempertahankan diri dari patogen. Dari patogen itu adalah bakteri yang merugikan. Jadi leukosit itu mengenali patogen itu yang menyerang. Jadi patogen itu bakteri. Pentingnya dari sistem kekebalan tubuh itu sangat penting untuk menghindari dari yang namanya bakteri-bakteri atau virus-virus seperti pada zaman sekarang ini adanya virus corona. Jadi tubuh kita itu harus kuat atau kebal dari bakteri. Jadi stres itu dapat menyebabkan sistem kekebalan tubuh kita itu menurun, imun kita itu menurun, adanya ketakutan, adanya keraguan-raguan, ketidakjelasan, itu dapat membuat sistem kekebalan tubuh kita itu menurun. Jadi semakin banyak bukti bahwa stres itu dapat menyebabkan sistem kekebalan tubuh kita itu menurun. Makanya harus kita selalu menjaga tubuh kita agar tidak stres. Lanjut yang kedua, yaitu sindrom adaptasi menyeluruh. Ini istilah yang dikemukakan oleh Hans. Secara biologis itu stres yang berkepanjangan atau berlebihan. Stres yang berkepanjangan itu disebabkan banyak hal, seperti adanya terkena penyakit bakteri, penyakit oleh organisme, perceraian, ataupun kebanjiran. Jadi pikiran kita ini lebih tertekan gitu, karena oleh stres yang terjadi. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap reaksi waspada, yang kedua itu reaksi resistensi, yang ketiga itu tahap kelelahan. Jadi reaksi ini untuk mempertahankan diri kita. Dari sistemnya dari otak, lalu diatur oleh sistem endokrin dan cabang simpatis. Apabila stresor tetap berlanjut atau stresor lebih memburuk keadaan, maka kita sampai ke tahap
kelelahan. Jadi tahap kelelahan itu semua individu itu walaupun berbeda-beda itu tetap merasakan yang namanya kelelahan yang sama. Pada sistem kelelahan ini terjadi detak jantung dan nafas yang menurun, stres yang berlebihan, maka disebut juga penyakit adaptasi, yakni stres yang berkelanjutan atau berlebihan. Oke, baiklah, terima kasih kawan-kawan semuanya. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.